warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Fadila dari kelas 71. Saya akan mempraktekkan bagian-bagian mikroskop. Ini ada mikroskop. Bagian-bagiannya yaitu lensa okuler. Lensa okuler termasuk salah satu bagian mikroskop yang paling dikenali. Letak lensa okuler dekat dengan mata pengamat atau observer. Fungsi letak okuler adalah untuk membentuk bayangan maya tegak diperbesar dari lensa objektif. Bagian yang kedua yaitu lensa objektif. Selain lensa okuler juga ada lensa objektif. Jika lensa okuler berdekatan dengan mata pengamat, maka lensa objektif berada dekat dengan objek yang diamati. Fungsi lensa objektif adalah untuk membentuk bayangan nyata terbalik atau diperbesar. Yang ketiga ada tabung mikroskop atau tubus. Bagian mikroskop berikut adalah tabung mikroskop yang biasanya disebut sebagai tubus. Bentuk tabung mikroskop berbentuk seperti tabung. Yang keempat, makrometer atau pemutar kasar. Berikut ada bagian mikroskop makrometer atau pemutar kasar. Letak makrometer terdapat di bagian lengan mikroskop. Fungsi makrometer atau pemutar kasar adalah untuk menaikkan dan menurunkan tabung. Ini adalah makrometer atau pemutar kasar. Mikrometer atau pemutar halus. Selain makrometer, juga ada mikrometer atau pemutar halus. Fungsi mikrometer atau pemutar halus adalah untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan lambat. Ukuran mikrometer biasanya lebih kecil dibanding makrometer. Revolver atau pemutar lensa. Bagian mikroskop berikut adalah pemutar lensa atau yang lebih dikenal sebagai revolver mikroskop. Fungsi revolver adalah untuk mengatur pembesaran lensa objektif. Cara penggunaan revolver adalah dengan memutar ke kanan atau ke kiri. Ini yang disebut revolver. Reflektor atau cermin pengatur. Reflektor juga termasuk bagian mikroskop. Fungsi reflektor adalah untuk memantulkan cahaya dari cermin ke objek yang diamati melewati lubang yang ada di meja objek. Reflektor terdiri dari dua jenis cermin, yaitu cermin datar digunakan saat cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, serta cermin cekung digunakan saat kondisi kekurangan cahaya. Ini bagian cerminnya ya. Diafragma. Bagian mikroskop selanjutnya adalah diafragma atau yang dikenal sebagai pengatur cahaya. Fungsi diafragma adalah untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk, sehingga pengamat bisa menentukan jumlah cahaya yang masuk. Ini yang disebut diafragma. Kondensor bisa digunakan dengan cara diputar-putar dan dinaik turunkan sesuai keinginan. Fungsi kondensor adalah untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin serta memfokuskan cahaya untuk menerangi objek pengamatan. Meja mikroskop.
Berikutnya juga ada meja mikroskop atau meja kerja sebagai salah satu bagian mikroskop. Meja mikroskop ini menjadi alas dan tempat mengamati objek. Fungsi meja mikroskop adalah untuk meletakkan objek yang diamati dan dalam sebuah penelitian. Ini adalah meja mikroskop. Penjepit kaca atau klip. Ada juga bagian penjepit objek atau dikenal juga sebagai klip. Fungsi penjepit kaca ini adalah sebagai pelapis objek agar objek tidak bergeser-geser saat pengamatan sedang berlangsung. Caranya dengan menjepit kaca yang melapisi objek sehingga posisi objek menjadi tepat. Ini adalah penjepit kaca atau klip. Lengan mikroskop. Selain itu juga terdapat bagian lengan mikroskop yang cukup mencolok untuk diamati. Fungsi lengan mikroskop ini adalah sebagai pegangan pada mikroskop. Hal ini penting saat mikroskop akan dibawa atau dipindahkan. Ini adalah lengan mikroskop. Bagian kaki mikroskop. Berikut juga bagian kaki pada mikroskop. Fungsi kaki mikroskop adalah berfungsi sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Hal ini penting agar posisi mikroskop tetap stabil dan bisa berdiri tanpa takut akan terjatuh atau terbaliknya posisi. Ini bagian yang disebut kaki mikroskop. Sendi inklinasi atau pengatur sudut. Yang terakhir juga ada bagian pengatur sudut atau yang dikenal sebagai sendi inklinasi. Fungsi sendi inklinasi adalah untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop, yaitu dengan mengatur derajat kemiringan mikroskop atau memudahkan pengamatan. Nah, itulah penjelasan mengenai bagian-bagian mikroskop dan fungsinya dijelaskan. Saya Zaki Fadilah dari kelas 71. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.